Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget, tapi capeknya tuh bukan karena kerjaan numpuk, lebih karena ya Anda terlalu sibuk berusaha bikin semua orang senang. Kayak Anda bilang iya buat bantu kerjaan teman, iya buat ikutan nongkrong padahal badan rasanya udah mau rontok minta istirahat. Ujung-ujungnya Anda sendiri yang stres, kurang tidur, dan ngerasa kosong. Tapi gilanya, pas mau bilang enggak, aduh rasa bersalahnya langsung nyekek leher. Relate kan? Nah, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin jadi masalah banyak dari kita. Kita bakal bongkar tuntas gimana caranya berhenti jadi seorang people pleaser. Gimana caranya berubah dari yang tadinya selalu stres gara-gara nurutin maunya orang, jadi seseorang yang berani bikin batasan dan menghargai diri sendiri. Dan yang paling penting, tanpa harus dihantui rasa bersalah. Oke, biar gampang, ini 4 poin utama yang bakal kita obrolin. Pertama, kita bahas harga dari kata ya. Terus ada jeda 24 jam, ketiga metode sandwich, dan terakhir mengelola rasa bersalah. Kita nggak bakal buang waktu, mari kita langsung masuk aja ke poin pertama. Bagian 1, harga tersembunyi dari kata ya. Memahami konsep ini tuh wajib banget sebelum kita bahas taktik-taktiknya. Gini, realitas pahit yang jarang kita sadari itu ini. Setiap kali Anda bilang iya buat sesuatu yang sebenarnya nggak pengen Anda lakuin, secara harfiah Anda tuh lagi bilang nggak ke diri sendiri. Coba pikirin deh. Ngeiyain ngerjain proyek tambahan temen berarti bilang nggak buat waktu main sama keluarga. Bilang iya buat dengerin curhatan toksik, ya itu sama aja bilang enggak buat kewarasan mental Anda sendiri. Makanya poin krusialnya di sini adalah biasain nanya satu pertanyaan ini ke diri sendiri sebelum mengiyakan apapun. Apa nih yang harus saya korbankan kalau saya bilang iya? Coba deh jadikan ini kebiasaan baru. Soalnya pas kita dipaksa buat ngelihat langsung apa yang dikorbankan, entah itu jam tidur, energi, atau kedamaian pikiran, tiba-tiba rasa bersalah buat nolak itu bakal langsung turun drastis. Karena Anda sadar, Anda bukannya lagi nolak orang lain kok, Anda cuma lagi milih diri Anda sendiri. Lanjut ke poin kedua, taktik jeda 24 jam. Ini benar-benar pertolongan pertama buat ngatasin rasa panik pas ditodong pertanyaan mendadak. Biasanya kan kita kejebak gara-gara ngerasa tertekan, ngerasa harus jawab detik itu juga kan. Akhirnya kata iya keceplosan gitu aja. Nah, mulai sekarang please contek skrip ini dan simpan di kepala Anda. Wah, makasih ya udah nanya, tapi boleh kasih saya waktu sebentar nggak? Saya mesti cek jadwal dulu nih. Nanti sore saya kabari ya. Udah. Pakai kalimat ini sebagai jurus andalan buat semua permintaan dadakan. Kenapa taktik ini luar biasa efektif? Pertama, ini langsung mutus tekanan emosional seketika. Anda nggak perlu ngerasa terpojok. Kedua, ini ngasih ruang buat otak logis Anda bernapas dan mikir jernih. Dan ketiga yang paling penting nih, Anda kan nggak langsung nolak mereka. Anda cuma lagi beli waktu. Jadi nggak ada tuh rasa cemas bakal diasingkan atau bikin orang tersinggung saat itu juga. Sekarang masuk ke bagian 3, menolak dengan teknik sandwich. Gimana sih caranya nolak dengan halus? Karena jujur aja, kita nggak perlu kok jadi orang jutek buat jadi tegas. Bayangin sebuah sandwich. Ini analogi psikologis yang gampang banget diingat buat komunikasi. Kalau mau menolak dengan elegan, pakai 3 langkah ini. Langkah pertama, roti atas. Ini isinya respons positif atau apresiasi. Terus, langkah kedua, dagingnya. Nah, disinilah letak penolakan Anda. Kata tidak yang jelas dan tegas. Terakhir, langkah ketiga, roti bawah. Di sini Anda ngasih alternatif solusi atau sekedar harapan yang baik. Batasan Anda tetap terjaga, tapi hubungan juga aman terkendali. Mari kita bedah contoh praktisnya, biar makin kebayang. Misalnya buat roti atas, Anda bisa bilang, "Terima kasih banyak ya udah nawarin proyek ini ke saya." Lanjut ke dagingnya, tegas aja. Tapi sayang banget kapasitas kerja saya sekarang lagi penuh, jadi saya nggak bisa bantu. Tutup pakai roti bawah yang manis. Mungkin kedepannya kita bisa diskusi lagi pas jadwal saya udah lebih longgar ya. Semoga acaranya lancar. Tuh, denger kan? Sangat profesional, sopan banget. Tapi batasannya super jelas. Oke, kita masuk ke bagian 4. Ini dia nih bagian yang paling emosional. Cara mengelola rasa bersalah. Gimana kita bisa berdamai sama suara kecil di kepala yang sering nuduh kita egois? Coba resapi kalimat ini baik-baik, karena menurut saya, ini adalah hal terpenting yang bakal Anda pelajari hari ini. Rasa bersalah itu adalah tanda kalau Anda lagi bertumbuh. Wajar banget pas pertama kali berani bilang enggak, dada rasanya deg-degan. Tapi mindsetnya harus diubah. Ngerasa bersalah bukan berarti Anda ngelakuin kesalahan loh. Justru sebaliknya, itu adalah tonggak sejarah positif yang ngebuktiin kalau Anda berhasil ngedobrak kebiasaan buruk lama dan mulai belajar menghormati diri sendiri.
Tapi gimana kalau ada orang yang merespon negatif? Ingat quotes epic dari materi kita ini, orang yang marah pas Anda bikin batasan adalah mereka yang selama ini dapat keuntungan waktu Anda nggak punya batasan itu. Dalam banget kan? Begitu Anda sadar hal ini, rasa cemas bakal langsung menguap. Kalau mereka marah, yaitu murni urusan mereka yang kehilangan akses gratis ke energi Anda. Sama sekali bukan berarti Anda berubah jadi orang jahat. Masuk ke bagian akhir, kesimpulan dan fakta emas. Inti dari bedah materi kita tuh sederhana banget. Jadi orang baik itu nggak sama dengan rela jadi keset buat diinjak-injak orang lain. Jadi, saya punya tantangan buat Anda minggu ini. Cukup angka 1. Mulai dari yang paling kecil. Saya tantang Anda buat kumpulin keberanian nolak 1 aja, permintaan yang benar-benar bikin Anda terbebani minggu ini. Nanti Anda bakal nyadar satu fakta luar biasa. Dunia ternyata nggak kiamat kok, dan langit nggak tiba-tiba runtuh cuma karena Anda bikin satu batasan untuk melindungi diri sendiri. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, coba ingat-ingat lagi, apa sih permintaan orang lain yang paling berat dan susah banget buat Anda tolak? Jadikan pertanyaan ini sebagai bahan renungan ya. Mulai besok, coba deh praktekkan jeda 24 jam, pakai teknik sandwich tadi, dan yang paling utama, peluk rasa bersalah itu sebagai bukti kalau Anda lagi level up. Ingat loh, Anda harus jaga diri Anda sendiri dulu sebelum bisa ngerawat orang lain. Teruslah belajar, berani bikin batasan yang sehat, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.